Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim PPDB SMA Negeri 1 Sungai Lala. Tahun pelajaran 2020-2021. Pada video kali ini kami akan mencoba untuk memberikan tutorial tentang langkah-langkah pendaftaran dalam PPDB online tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan para calon pendaftar atau siswa dan siswi yang ingin mendaftar ke SMA 1 Sungai Lala untuk datang langsung ke sekolah guna melakukan pendaftaran. Oleh karena itu, kami mencoba untuk memberikan bantuan berupa video tutorial langkah-langkah pendaftaran online PPDB SMA 1 Sungai Lala tahun pelajaran 2020-2021. Baik, dalam video kali ini atau dalam pendaftaran online tahun ini, pendaftar bisa melakukan pendaftaran dengan 4 jalur pendaftaran. Yang pertama adalah jalur zonasi, yang kedua adalah jalur afirmasi atau jalur siswa kurang mampu, yang ketiga adalah jalur prestasi, yang mana nanti akan menyertakan berbagai mungkin sertifikat dan lain sebagainya. Lalu ada zona perpindahan tugas orang tua. Nah, yang mana masing-masing jalur ini nanti akan membutuhkan dokumen-dokumen yang berbeda atau isian-isian formulir yang berbeda. Oleh karena itu, kami akan memberikan sedikit bantuan melalui video ini. Baik, untuk yang pertama sekali yaitu dari jalur zonasi. Namun sebelum masuk kepada tata cara pendaftarannya, mungkin siswa dan siswi sekalian atau para orang tua bisa mengakses website daripada pendaftaran online ini, yaitu di website sekolah SMA, yang mana nanti di sana akan masuk kepada aplikasi pendaftaran yang sudah dibuatkan di sana, yaitu Riau. Kalau di sini alamatnya masih pakai demo karena ini adalah belum dibuka pendaftaran, sehingga masih menggunakan akun demo, yaitu riausiapppdb.com. Nah, nanti maka tampilan yang muncul itu akan seperti ini. Nah, tampilan awal munculnya akan seperti ini. Nah, siswa yang akan masuk ke sekolah atau mendaftar bisa memilih jalur pendaftarannya, bisa zonasi, afirmasi, prestasi, atau perpindahan tugas orang tua. Nah, kita akan kulik satu persatu, ya, mulai dari jalur zonasi. Ya, jalur zonasi, yang mana jalur ini diperuntukkan untuk anak-anak yang berada di sekitar atau yang berada di seputaran sekolah atau SMA Negeri 1 Sungai Lala dengan jarak maksimalnya ya mungkin 4 kilo atau 2 kilo lah, ya 4 kilo kurang lebih. Nanti akan terdaftar posisi pendaftar itu melalui titik koordinat. Baik, untuk calon zonasi, maka siswa akan mengklik tombol zonasi di sini, maka akan muncul dia tampilannya seperti yang ada pada gambar. Nah, ini untuk langkah yang pertama tentu saja mendaftarkan diri, ya, mendaftarkan diri dulu. Nah, ini di sini ada klik tombol mendaftarkan diri. Nah, kita klik saja tombolnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah pilih loket sekolah dulu. Ya, pilih loket sekolah. Nah, kita klik pilih loket sekolah, maka di sana akan muncul
beberapa sekolah-sekolah yang ada di Riau. Karena kita SMA itu masuk di bawah naungan provinsi, maka seluruh provinsi SMA akan muncul di sini. Nah, untuk menyederhanakan supaya tidak terlalu banyak pilihan, maka kita pilih kabupatennya saja. Ya, maka yang akan muncul adalah sekolah-sekolah yang ada di Inhu. Nah, untuk SMA 1 Sungai Lala itu di tab selanjutnya. Nah, ini dia SMA 1 Sungai Lala. Kita pilih. Nah, di sini sudah muncul SMA 1 Sungai Lala. Kemudian rangkaian selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah klik pendaftaran online. Ini dia di sini. Nah, klik pendaftaran online. Nah, maka di sini kita dituntut untuk mengisi atau mengikuti langkah-langkah yang ada. Nah, ini ada mengisi nomor peserta, info peserta, pilih sekolah, cek ulang. Setelah itu baru selesai pendaftaran. Nah, langkah-langkah yang sudah dilewati nanti akan berubah warna menjadi warna hijau, seperti yang ada pada desktop ini. Nah, langkah yang pertama yaitu memasukkan nomor SKHUN atau nomor ujian. Yang mana nomor SKHUN itu biasanya kalau siswa yang baru tamat itu akan keluar beberapa bulan setelah kelulusan. Nah, karena kita akan mendaftar ke sekolah selanjutnya, mungkin di sini ada pilihannya nomor ujian. Nah, nomor ujian ini mungkin yang ditentukan dari sekolahnya masing-masing. Nah, apabila Anda kebingungan, ya, di sana di samping sebelah kanan juga ada petunjuk pengisiannya. Nanti bisa dibaca supaya tidak salah memasukkan data. Nah, kita pilih aja yang ini bukan nomor asli, ya, ini hanya simulasi saja. Lalu selanjutnya pilih sekolah asal. Sekolah asal ini dalam provinsi atau luar provinsi. Nah, kita pilih aja dalam provinsi sebagai simulasinya. Nah, lalu jenis lulusan. Nah, pilih jenis lulusannya. Apakah dia lulusan sekolah reguler, ya seperti biasa SMP, atau sekolah paket. Nah, sekolah paket, maka pilihannya ada dua. Kalau paket dia pilih yang bawah. Kalau reguler lulusan sekolah biasa, ya kita pilih reguler. Nah, tahun lulusnya, ini ada pilihan 2020, 2019 dan seterusnya. Nah, karena untuk memudahkan, yang pastinya kalau database 2020 itu belum masuk mungkin, maka kita pilih untuk sebagai contohnya adalah tahun 2017. Nanti untuk yang baru lulus ini bisa pilih nanti tahun 2020 ya, jangan lupa. Nah, selanjutnya adalah memasukkan kode yang muncul di kode CAPTCHA yang ada yang muncul. Nah, seperti ini ada 3481. Nah, kemudian di tombol sebelah kanannya ada lanjut, maka kita akan lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ini adalah langkah selanjutnya. Nah, tadi nomor peserta sudah kita isi, sudah menjadi hijau, maka selanjutnya adalah langkah yang kedua, yaitu info peserta atau pendaftar. Nah, kita ini memasukkan, cari dan pilih sekolah lulusan. Nah, kamu sekolahnya dari mana? Nah, gitu. Nah, kita contohnya kalau di SMP 1 Sungai Lala, kita buat ya SMP EN1 Sungai Lala. Ya, oke. Nah, di sini kalau kita cari, maka yang muncul adalah sekolah dalam kota. Nah, kita pilih sekolah dalam kota, lalu kita mengisi nama lengkap. Siapa nama lengkapnya? Kita buat aja di sini Agus ya. Kita buat bentuknya Agus Saputra. Nah, ya selanjutnya tempat lahir. Kita buat tempat lahirnya di Sungai Lala. Sungai Lala berarti kalau di sini mungkin Pasar Lala ya. Sungai Lala, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, untuk tanggal lahir.
Nah, kalau untuk siswa yang baru tamat SMP tahun ini mungkin ya tahun lahirnya sekitar tahun 2003 atau 2004 kali ya. Nah, kalau di atas itu berarti dia mungkin kemudaan, atau kalau di bawah itu berarti ketuaan gitu aja. Ya, kita pilih aja 15 September 2003. Alamat siswa Jalan Harapan, Desa Sungai Lala. Ini kan cukup jelas ya. Selanjutnya provinsi. Nah, provinsi kita pilih Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Sungai Lala, Desa Sungai Lala. Ini berarti yang dari Sungai Lala. Nah, RT-nya kita buat aja RT 001. Ya, sesuai dengan alamat tempat tinggal kamu ya, berdasarkan kakaknya. Nah, dari alamat yang kita masukkan tadi, maka peta atau titik koordinat akan mencari keberadaan Anda. Itu dia. Ini Jalan Harapan, Desa Sungai Lala, Kabupaten Indragiri. Kita klik cari lokasi. Nah, maka dia akan memberitahukan petanya, tempat keberadaan siswa yang mendaftar. Nah, kami sarankan dari tim PBDB Online SMA 1 Sungai Lala untuk mendaftar dari rumah masing-masing. Karena bisa jadi apabila nanti tidak mendaftar dari rumah, titik koordinat yang diberikan itu tidak sesuai, ya, sehingga konsekuensi terburuknya adalah tidak masuk ke dalam zonasi, atau bahkan kemungkinan yang paling buruknya tidak diterima atau didiskualifikasi dalam kategori atau jalur zonasi. Nah, selanjutnya setelah sudah kita cari lokasinya, sudah muncul di sini seperti ini. Nah, maka kita lanjutkan pendaftaran mengisi data orang tuanya. Kita buat aja Pak Paijo ya, dan nomor handphonenya kita buat acak aja 085371443221 ya, kita buat aja seperti itu ya. Selanjutnya, nah, untuk info peserta itu sudah hijau karena sudah kita lewati. Selanjutnya ini mengupload berkas. Nah, di sini yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa berkas yang diupload itu bisa jadi berbeda masing-masing jalur ya, jalur pendaftaran. Oleh karena itu, untuk jalur zonasi, nah itu ada 4 draft atau berkas yang harus diupload ya ke dalam pada saat pendaftaran. Apa-apa saja? Yang pertama adalah kartu keluarga. Nah, kartu keluarga itu format yang diunggah bisa foto ya, bisa PDF. Nah, kalau saya sarankan untuk mempermudah, karena tidak semua siswa atau calon pendaftar itu memiliki scanner. Jadi kami sarankan untuk menggunakan foto saja, bisa difoto dengan menggunakan HP. Namun juga harus jelas ya, yang difoto itu data-datanya harus jelas, supaya nanti kami dalam memverifikasi tidak kesulitan yang mengakibatkan nanti Anda tidak terverifikasi dengan baik. Nah, juga kami sarankan untuk pendaftaran menggunakan PC atau komputer atau laptop, karena dalam penguploadannya nanti akan lebih mudah ya, seperti yang saya lakukan ini. Oke, yang masuk yang pertama yaitu pilih drag file untuk kakaknya. Di sini saya ukurannya tidak boleh lebih dari 1 MB ya, atau 1 mega, sehingga nanti kalau dia lebih maka dia akan tertolak. Nah, atau kalau terlalu besar nanti akan lama dalam penguploadan. Jadi tolong diperhatikan ukurannya. Nah, ini di sini saya punya foto.
Ini bukan kakak, cuman ini hanya sebagai contoh saja. Nah, kita buka, tadi udah kita masukkan. Nah, ini dia. Nah, maka dia akan seperti ini nanti. Kalau dia kakak yang difoto, maka muncul kakak di sini nanti. Kakak yang diupload oleh peserta. Nah, selanjutnya surat keterangan lulus dari sekolah masing-masing juga difoto. Nah, lalu ukurannya juga tidak lebih dari 1 MB. Nah, kita cobakan di sini. Nah, kita carikan lagi. Nah, kita anggap ini SKL. Ya, yang kita upload ini kita anggap SKL. Nah, dalam penguploadan. Nah, sudah selesai. Nah, ini dia SKL-nya versi saya. Nah, nanti kalau yang versi aslinya ya nanti berarti di situ SKL yang difoto. Nah, fotonya harus jelas. Nah, yang selanjutnya adalah akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini juga difoto dan ukurannya juga tidak boleh lebih dari 1 MB. Nah, saya sudah punya foto yang lain. Nah, kita klik lalu kita open, maka dia akan muncul di sini. Nah, proses penguploadan sudah selesai. Nah, itu untuk akte kelahiran asli ya, bukan fotokopi. Jadi yang difoto itu adalah yang asli semuanya. Nah, yang dokumen yang terakhir itu adalah dokumen pernyataan. Nah, dokumen pernyataan ini adalah pernyataan di mana siswa itu mengupload data-data itu sebenarnya. Nah, gitu, tidak ada pembohongan-pembohongan. Nah, karena nanti akan ada konsekuensi yang akan diberikan kepada apabila siswa itu tidak memberikan data yang benar atau data yang asal-asalan. Nah, dari mana surat pernyataan itu dibuat? Nah, format masing-masing sekolah itu bisa jadi berbeda karena mungkin masing-masing sekolah memberikan aturan yang berbeda pula. Nah, di mana dapat diambil? Nah, ini format ini bisa diambil di website SMA Negeri 1 Sungai Lala, yaitu www.sma1sungailala.schid. Nah, silakan diakses, nanti diambil di sana. Namun saat ini mungkin belum tersedia karena masih dalam proses pembuatan. Nah, akan bersampai dulu sampai nanti pada waktunya dibuka. Nah, kita contohkan dulu di sini juga maksimalnya 1 MB ya fotonya atau filenya. Kita ambilkan di sini surat pernyataannya. Ini saja ya. Sudah diupload. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah, nampak tampilannya. Nah, maka di sini nanti ada KK, ada SKL, ada akte, dan ada surat pernyataan. Nah, ini untuk jalur zonasi. Selanjutnya, maka klik tombol hijau, lanjutkan. Nah, unggah berkas sudah selesai, info peserta sudah selesai, nomor peserta sudah selesai, maka selanjutnya pilih sekolah. Nah, pilih sekolah ini kita klik ya sekolah mana yang akan kita cari. Nah, untuk zonasi SMA 1 Sungai Lala atau untuk keberadaan pendaftar sekarang ini yang tadi si siapa tadi ya? Agus Saputra tadi yang kita buat di awal itu dia hanya bisa atau jarak sekolah terdekatnya ada dua, yaitu SMA 1 Sungai Lala atau SMA 2 Sungai Lala. Nah, kalau untuk SMA 1 Sungai Lala jaraknya 2373 meter, artinya 2 kilo lebih. Nah, kalau dia SMA 2 Sungai Lala sudah pasti dia ini di luar zona. Nah, maka untuk jalur zonasi pasti tidak akan masuk. Nah, kita pilih SMA 1 Sungai Lala. Nah, di sini akan muncul kotak dialog seperti ini, yaitu kita klik tombolnya semua kompetensi lalu simpan. Sudah selesai, maka klik lanjutkan. Nah, ini adalah data-data yang sudah kita isi tadi dirangkum di sini, yaitu dalam fase atau langkah cek ulang. Nah, cek ulang itu intinya adalah kita mengulang atau melihat kembali data-data yang kita upload tadi sudah benar atau belum. Nah, di sini ada jarak rumah kita dari sekolah, ya. Ada NIS, ada nomor ujian tadi, asal sekolah, jenis lulusan, tahun lulus, dan seterusnya. Nah, berkas-berkas yang kita upload tadi itu munculnya di sini.
Nah, untuk memastikan dia benar atau tidak, atau kartu keluarganya nanti ketukar sama SKL gitu kan, bisa kita lihat di sini. Ini di sini kartu keluarga, kita cek di sini. Nah, seperti ini. Ya. Nah, gitu. Nah, dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, di sini juga ada jarak antara rumah pendaftar. Nah, ini berarti rumah pendaftarnya sama SMA 1 Sungai Lala. Nah, ini dia jaraknya. Jadi nanti munculnya di sini. Nah, tidak bisa dibohongi. Nanti kalau pendaftarnya nanti di Pasir Penyu, ya berarti jauh, tidak termasuk zonasi. Atau rumahnya di Sungai Lala, tapi mendaftarnya pada saat kamu berada di Pasir Penyu atau di Ermole, nah, maka nanti tidak akan masuk dalam zonasi. Nah, di sini ada warning atau ya semacam kesepakatan gitulah ya, yang isinya adalah saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan di atas adalah benar, dan saya menyatakan mengikuti proses PDB SMA 1 Sungai Lala dari jalur zonasi secara sadar dan bersedia mematuhi semua aturan dan dengan segala konsekuensinya. Dan jika di kemudian hari data yang saya upload itu adalah bukan data sebenarnya atau asal-asalan, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, kalau Anda setuju, pendaftar setuju, maka centang bagian ini. Ya kan, dicentang. Kalau tidak setuju berarti batal mendaftar gitu. Ya, terus klik lanjutkan. Nah, semuanya sudah kita lalui sampailah dia di fase selesai. Nah, fase selesai ini di sini akan muncul nama peserta tadi, ya, nama kita, ya, nomor peserta tadi. Nah, ini nomor pesertanya. Nah, ini nanti munculnya sudah diberikan oleh tim PPDB provinsi. Nah, nanti ini munculnya di sini. Nah, kode verifikasinya ini. Nah, ini disimpan baik-baik. Nah, disimpan baik-baik dalam bentuk cetak bukti ajuan pendaftaran. Nah, nanti akan ada 2 lembar kertas yang harus di print, ya. Nah, itu nanti disimpan, kemudian nanti akan dikumpulkan beserta dengan berkas-berkas yang sudah di-upload tadi. Nah, itu ketika sudah dinyatakan lulus. Nah, ini di sini ada warning juga, Anda wajib melakukan cetak atau print out tanda bukti pengajuan untuk mengaktifkan tanda tutup. Nah, ini masih belum terbuka ini. Nah, ini ada tanda merah. Nah, ini. Nah, ada tanda merahnya berarti tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Nah, cetak dulu bukti ajuannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia nanti langsung tersambung ke ke printer, bisa langsung dicetak. Kalau tidak, disimpan dulu, nanti cetaknya di tempat lain. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, kertasnya ada 2 lembar. Nah, seperti ini data-data kita. Nah, banyak ini, ada kode verifikasi, lokasi, zonasi, tanggal, dan lain sebagainya. Nah, termasuklah nanti masuk ke dalamnya peta. Nah, peta rumah kita atau jarak atau ya titik koordinat yang kita masukkan tadi. Nah, ya, berdasarkan alamat kita. Nah, nanti sistem akan membaca keberadaan kita di mana, nanti dimasukkan ke dalam hasil atau ajuan pendaftaran ini. Nah, nanti ada tanda tangan orang tua, ada tanda tangan siswa, dan ada operator PPDB. Nah, di sini nanti tanda tangan operatornya. Nah, di bawah sini ada semacam catatan untuk memantau setiap pendaftaran. Maksudnya adalah pengumuman hasilnya. Nah, pantau hasil seleksi PPDB melalui website http://riau. Kalau dia nanti sudah waktunya pendaftaran dibuka, maka demo akan hilang. Jadi Riau siap
ppdb.com atau bisa melalui SMS. Setiap saat bisa kamu pantau dengan mengirimkan atau dengan mengetik ppdb spasi nomor pendaftaran kamu yang sudah tertera di atas tadi dan kirimnya ke 98108. Nah, inilah dia cetak bukti pendaftarannya. Nah, sudah kita cetak, maka di sini sudah tidak merah lagi, bisa kita klik di sini. Nah, kita tutup. Maka pendaftaran untuk jalur zonasi sudah selesai. Maka dia akan kembali ke laman yang pertama tadi. Nah, mungkin untuk pendaftar selanjutnya, apabila di rumah atau di satu tempat itu ada beberapa orang yang akan mendaftar, sedangkan PC-nya ada satu, nah nanti bisa langsung ke pendaftar selanjutnya. Nah, demikian mungkin langkah-langkah untuk pendaftaran zonasi. Untuk sementara, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa membantu kekhawatiran orang tua atau siswa yang akan mendaftar bagaimana cara-cara pendaftarannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain yang juga ingin mengetahui langkah-langkah yang dimaksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.